Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nurjana dan rekan saya yaitu Nur Syafitra. Dan di sini kami akan membahas mengenai hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Sebelumnya, pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian yaitu tarbiyah. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang terkandung dalam al-tarbiyah terdiri dari 4 unsur pendekatan, yaitu yang pertama memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa atau balik, yang kedua mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, yang ketiga mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan pendidikan secara bertahap. Kemudian taklim. Istilah al-taklim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, menurut para ahli, kata ini lebih bersifat universal dibanding dengan al-tarbiyah maupun al-ta'dib. Rashid Ridho mengartikan al-taklim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu takdib, atas menawarkan satu istilah lain yang menggambarkan pendidikan Islam dalam keseluruhan esensinya yang fundamental, yakni kata takdib. Nah, istilah ini mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Nah, istilah takdib dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi hakikat pendidikan yang saling berkait, seperti ilmu, keadilan, hikmah, tindakan, kebenaran, nalar, jiwa, hati, akal, tatanan hierarkis, simbol, dan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafitra akan menjelaskan materi tentang tujuan pendidikan Islam. Metodologi Islam dalam melakukan pendidikan adalah dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik segi jasmani maupun rohani, baik secara fisik maupun mental, dan segala kegiatan di bumi. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang terdapat di dalam dirinya, atas dasar fitrah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terminologis, tujuan adalah arah haluan. Jurusan maksudnya yaitu tujuan ialah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Sebagai bagian dari komponen kegiatan pendidikan, keberadaan rumusan tujuan pendidikan memegang peran sangat penting, karena memang berfungsi mengarahkan aktivitas, mendorong untuk bekerja, memberi nilai, dan mampu membantu mencapai keberhasilan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang, yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam secara mikro sudah jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam, atau dengan istilah lazim digunakan yaitu menuju kepribadian muslim. Lebih lanjut secara makro, fungsi pendidikan Islam dapat ditinjau di fenomena yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan.